saya akan mencoba menerangkan tentang app cycle atau app life cycle dari Windows 8 Apps. Bisa kita lihat di bagian ini, Windows 8 Apps itu memiliki 3 state utama. Yang pertama adalah dia dalam kondisi tidak berjalan atau mati. Ini bisa diakibatkan oleh ditutup oleh user atau di-terminate oleh Windows. Lalu dia ketika dijalankan akan berubah menjadi kondisi berjalan atau running. Lalu di dalam running ini ketika user tidak berinteraksi dengan aplikasi kita lagi, misalkan di minimize, Windows akan mensuspendnya. Windows akan mensuspendnya ke dalam kondisi suspended. Maka dalam kondisi suspended ini aplikasi kita tetap berada di RAM tapi tidak dijadwalkan untuk memakan proses dari CPU. Jadi CPU kita tidak dialokasikan waktunya untuk aplikasi kita, kecuali aplikasi kita sudah meminta hak untuk berjalan sebagai background service. Lalu dari kondisi suspended ini kita mempunyai dua, atau lebih tepatnya aplikasi kita memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan resume jadi state running lagi, atau kemungkinan kedua adalah ketika sistem membutuhkan RAM atau sistem sudah kehabisan RAM-nya dan harus melepaskan beberapa aplikasi. Itu maka dari itu Windows akan men-terminate aplikasi kita. Windows akan men-terminate aplikasi kita. Seperti yang saya sudah jelaskan di blognya, ketika Windows men-terminate aplikasi kita, itu dilakukan secara diam-diam oleh Windows. Yang artinya user tidak tahu kalau misalnya aplikasi kita tuh sebenarnya udah dimatiin. Jadi yang user tahu aplikasi kita tuh masih running di background tanpa user tahu bahwa sebenarnya aplikasi kita sudah running. Nah, tugas kita sebagai developer di sini adalah ketika user aplikasinya sudah di-terminate dan user sudah berada di halaman tertentu atau berada di state tertentu, user ketika membuka aplikasi kita lagi harus melihat halaman yang sama seperti yang terakhir kali dia lihat. Bagaimana caranya? Kita memiliki event, yaitu ketika aplikasi kita disuspend akan dijalankan event WinJS application checkpoint. Di sini akan dijalankan dan di sini kita adalah tempat kita di mana menyimpan data-data apa saja yang kita perlukan, misalnya terakhir kali user berada di mana, atau form yang belum terisi datanya apa saja, yang belum tersubmit, dan sebagainya. Lalu kita simpan itu ke dalam variabel WinJS application session state dot apapun, objek apapun. Nah, kita sudah mengetahui di mana akan mengesave-nya, tapi kita tidak tahu atau tepatnya belum tahu bagaimana cara meload data yang sudah kita save tersebut. Nah, ketika kita sudah membuat template di Visual Studio 2012 untuk Windows 8 Apps, Visual Studio sudah membuatkan fungsi untuk menghandle ketika aplikasi kita berjalan. Seperti yang sudah saya terangkan di postingan kedua, ketika aplikasi kita berjalan, dia akan mengecek apakah aplikasi itu sebelumnya dia terminated atau tidak. Kalau tidak terminated, berarti kita menjalankan aplikasi kita dengan data-data yang default. Tapi kalau misalnya aplikasi kita terakhir kali itu di-terminated, kita menjalankan data-datanya sesuai terakhir kali dari apa yang user lihat. Misalnya seperti ini. Saya mempunyai sebuah form, first name, dan last name. Mungkin agar lebih terasa kita tambahin telepon juga atau phone.
ketika kita coba menjalankan aplikasi kita sesuai dengan apa yang kita tulis tadi, ketika kita isi misalnya Ahmad Fadli 1 2 3 4, kita isi dengan data Dani. Nah, ketika user berpindah dari aplikasi kita, katakan saja dia berpindah ke desktop, atau katakan saja dia berpindah ke aplikasi lain yang ada di komputer mereka. Ketika user kembali ke aplikasi kita, data-datanya memang harusnya seperti ini. Harus data-data yang terakhir kali user masukkan. Kalau misalnya data ini belum disubmit contohnya. Tetapi ketika aplikasi itu ternyata disuspend dan di-terminate, kita bisa memvisualisasikannya melalui Visual Studio, memilih menu Suspend and Shutdown. Kita bisa lihat bahwa di daftar aplikasi yang sedang berjalan hanya terlihat logonya saja tanpa terlihat screenshot apa yang ada di dalamnya. Seperti mail ini dia terlihat screenshot apa yang ada di dalamnya, tetapi aplikasi kita tadi hanya terlihat logonya saja. Dan ketika kita coba menjalankan aplikasi ini, data-datanya akan hilang. Ini hanya contoh untuk 3 form. Bagaimana kalau misalnya user sudah memasuki nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, tanggal lahir, dan sebagainya, lalu lupa mensubmit atau mencari data sesuatu dulu sebelum mensubmit, ketika user kembali lagi, mereka harus mengisi ulang. Maka itu sangat tidak disarankan agar user mendapatkan experience yang bagus ketika menggunakan aplikasi kita. Nah, disinilah kita harus menggunakan apa yang namanya session state. Ketika aplikasi kita sudah masuk di kondisi suspend, kita menyimpan data-data itu di dalam sebuah variabel. Misalnya Nah, ketika kita sudah memiliki data itu, sudah kita simpan dalam bentuk objek, kita simpan ke dalam variabel WinJS application session state. Nah, kita bisa simpan dalam nama apa saja, misalnya save data sama dengan data. Lalu ketika aplikasi kita dijalankan kembali, tetapi dalam kondisi terakhirnya itu adalah terminated, kita load datanya di sini. Var save data sama dengan kita load kembali dan kita distribusikan kembali ke dalam elemen-elemen di HTML-nya. Coba kita jalankan. Oops. Nah, ketika kita mengisi data-datanya,
masih bisa kita lihat ada screenshotnya, ada tampilan sekilas apa yang ada di dalam aplikasi itu. Ketika kita coba suspend and shutdown, ini dilakukan oleh Windows dan user tidak sadar bahwa aplikasi kita sudah disuspend dan ditandakan dengan aplikasi kita hanya muncul ikonnya saja di sini. Ketika kita klik, maka data-datanya akan terlihat kembali. Ini ada satu undefined di sini, berarti saya ada sedikit salah. Itu di save data first name. Nah, kita jalankan kembali. Masih kosong. Kita coba suspend and shutdown. Kita jalankan. Nah, data-datanya masih ada. Sudah kita load. Nah, itu dia cara-caranya gimana cara meload dan men-save semua data-data yang kita perlukan antara kondisi suspended dan terminated lalu kembali ke running. Oke, sekian dari saya. See you next